Selamat malam. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, khususnya yang sedang menyaksikan acara renungan malam saat ini. Shalom. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita teduhkan segala keberadaan kita dan kita menghadap Tuhan pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau Allah yang baik, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah disalibkan, mati dan dibangkitkan untuk kehidupan kami. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami, seringkali kami menyakiti hati-Mu, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu pada malam hari ini. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu ini dengan benar. Begitupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini. Kiranya Tuhan juga memelihara mereka, mengurapi mereka, sehingga kami sama-sama boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, khususnya yang sedang menyaksikan acara renungan malam pada saat ini, pembacaan kita
terambil dari Amsal pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah judul faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan orang Toraja, ada prinsip kepemimpinan yang sering diungkapkan, yaitu talubaka. Talubaka itu terdiri dari manarang atau pintar, barani atau berani, dan kina atau berhikmat. Kata kina di sini bukan saja menunjuk pada kebaikan hati seseorang, tetapi juga menyangkut kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Amsal adalah kitab yang berbicara tentang hikmat. Salomo selalu menekankan mengenai manusia atau umat yang berhikmat. Salomo sangat memberi perhatian yang sangat serius terhadap hikmat ini. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengizinkan Salomo bermimpi, dan dalam mimpinya itu ia dijumpai oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan, mintalah sesuatu kepadaku, maka akan kuberikan kepadamu. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta panjang umur. Tetapi yang diminta Salomo adalah hikmat. Karena Salomo tahu dan sadar bahwa hikmat dapat menuntun dia sebagai seorang raja di dalam bertindak atau di dalam memutuskan setiap perkara. Dan Salomo meminta hikmat itu kepada Allah. Karena Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Salomo tahu betul bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat.
Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam ayatnya yang ke-6 dari pembacaan kita. Ungkapan ini betul-betul ungkapan yang lahir dari iman seorang raja yang bernama Salomo, yang meyakini bahwa sumber segala hikmat ialah dari Allah. Hikmat membawa seseorang pada pengetahuan dan kepandaian. Dengan demikian, seseorang akan sampai pada pengenalan akan Allah atau mengenal Allah dengan baik. Pengenalan akan Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, akan membawa kepada keadilan, kejujuran, dan kebenaran di dalam ayatnya yang ke-9. Itu artinya bahwa Allah lah yang selalu memberikan hikmat untuk seseorang dapat melakukan kejujuran, keadilan, kepandaian dalam kehidupan, khususnya selaku umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam dunia yang kita hidupi saat ini, tentunya kita juga membutuhkan hikmat agar kita bisa survive dalam menghadapi keadaan dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Dan tentunya hikmat yang kita butuhkan itu adalah hikmat yang berasal dari Allah. Dalam Amsal 9 ayat 10 firman Tuhan mengatakan di situ bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Artinya bahwa ketika kita ingin memperoleh hikmat itu dalam kehidupan kita, maka kita harus mempersiapkan hati, pikiran, bahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk berserah, setia, dan takut kepada Allah. Karena hanya dengan hikmat Allah, manusia dapat mengenal dan sampai kepada keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, marilah kita berproses. Marilah kita jadi pribadi yang terus menghidupi hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur buat firman yang Tuhan sudah perkenankan bagi kami untuk kami baca dan kami renungkan saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa di saat-saat ini sungguh sangat sulit untuk menghidupi hikmat daripada Allah. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memiliki rasa takut akan Tuhan, memberlakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap saat, sehingga kami pun dari hari ke hari boleh memahami bahwa sesungguhnya hikmat Tuhan senantiasa menuntun orang yang selalu berserah kepadanya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Malam hari ini kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan, khususnya jemaat Laharoi
yang sedang menyaksikan acara renungan malam pada saat ini, dalam segala keberadaan hidup mereka. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Ada banyak perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kami, oleh karena keadaan dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Ada keluarga yang susah untuk bertemu karena tidak bisa kembali untuk bertemu dengan keluarganya. Ada sidang jemaatmu yang saatnya kembali bekerja, tetapi belum bisa kembali oleh karena situasi. Bahkan anak-anak kami sekian lama tidak belajar di sekolah. Perubahan-perubahan ini Tuhan membuat kami jenuh, bosan, bahkan mungkin timbul keputusasaan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan setiap jemaat-Mu. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu di dalam menyikapi dan menjalani kehidupan yang sedang terjadi pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa situasi yang menakutkan ini, memprihatinkan ini segera akan berlalu, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat para dokter, para medis, para relawan yang senantiasa menjalankan tugasnya dalam menangani pasien-pasien atau korban virus COVID-19. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh ketulusan dan rasa takut akan Tuhan. Memberkati keluarga mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, buat orang-orang yang saat ini sedang dirawat oleh karena terkena wabah virus corona. Kiranya Tuhan juga hadir menjamah mereka, menguatkan iman pengharapan mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan pertolongan satu-satunya yang mereka butuhkan adalah hanya daripada Tuhan. Begitupun Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka, bersedih karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai akibat wabah ini. Tuhan tetap hadir menjamah kehidupan mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka dengan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami tahu Bapak Elma beserta anak kekasih Elma, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan sesuai dengan waktu Tuhan, sehingga ungkapan syukur selalu kami naikkan hanya kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa buat Bapak Pendeta beserta keluarga, segenap majelis Jemaat Laharoi, bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dengan sukacita, dengan segala kebaikan yang asalnya daripada Tuhan semata-mata. Bapa di dalam surga, malam menyelimuti kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga malam ini boleh kami lalui dengan aman, dengan tentram, oleh karena Tuhan menolong kami. Dan biarlah kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan.
Ini doa kami Bapa, sahut sempurnakanlah, karena kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah acara renungan malam pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.